Maka Nabi kita pesankan kepada tentang tiga perkara itu tidak boleh berlaku di dalam masjid. Janibu masajidakum, elakkan jauhkan daripada masjid-masjid kamu. Pertama, biya'akum, transaksi jual beli, jangan ada yang berjualan di dalam masjid. Yang kedua, majaninakum, orang-orang gila, jangan sampai dibenarkan masuk ke dalam masjid. Wasibyanakum, dan juga dengan anak-anak kecil. Jazakumullah khairal jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah selesai tausiah, minta maaf, minta waktu, rezeki, urus dia, pas makan nasi Bukhari atau nasi mandi, lauk ayam dengan kambing, bukan sini, situ, di Madat tadi tuh. Terus saya tak perasan, awalnya tak jam. Ustadz Yakub yang nomor 2 tuh. Semuanya tahu, mungkin saya saja yang tidak terlalu kenal dengan beliau, tapi beliau pernah datang ke Bogor, katanya ada dalam 3 kalian pernah sampai. Samping Habib cerita tentang Madat, cerita tentang asrama, cerita juga tentang rumah kucing. Alhamdulillah, dengan kami diikram habis-habisan. Jadi guide, jadi motor kami untuk mengunjungi beberapa tempat tadi itu. Sehingga timbul pertanyaan daripada kawan-kawan, dan pada masa makan beliau sudah bercerita. Yang di masjid itu, ruang indung masjid, bertentangan. Di sebelah belakangnya ada tempat mainan anak-anak. Sudah tengok? Mainan anak-anak. Dan beliau tambahkan lagi, anak-anak setelah selesai melaksanakan sembahyang di masjid itu, mereka diberikan kebebasan untuk bermain di dalam masjid. Lari sana, lari sini. Matikan handphone bang, nanti dulu handphone. Nanti dengar dulu. Tutup handphone. Kita paham, ini hukum. Saya tidak merepek. Dan tidak ada kepentingan apa-apa dengan abang. Dengar saja. Tak ada dengar juga tak ada masalah. Jadi, beliau cerita tentang anak-anak bermain. Anak-anak bermain dalam masjid. Kepikiran pada waktu makan. Nak bagi masukan, kita tetamu. Nak protes, kita dibagi makan. Nak komplain, udah diikram habis-habisan sama beliau. Jadi hati ini jadi bergejolak. Tak bagaimana, tapi bagaimanapun tetap saja sebab beliau minta bagaimana kira-kira dengan yang dia buat. Oke, saya katakan Abi bagi masukan. Kalau untuk ruang induk masjid, uang masjid bukan yang samping, bukan yang di luar, bukan yang di bawah, maka Nabi kita pesankan kepada tentang tiga perkara itu tidak boleh berlaku di dalam masjid. Janibu masajidakum, elakkan jauhkan daripada masjid-masjid kamu. Pertama, biya'akum, transaksi jual beli, jangan ada yang berjualan di dalam masjid. Yang kedua, majaninakum, orang-orang gila, jangan sampai dibenarkan masuk ke dalam masjid. Wasibyanakum, dan juga dengan anak-anak kecil. Anak kecil macam mana pun, masih oke lagi kalau anak kecil itu pada tahun 2023, 2022, 2018. Tapi ada kecil pada tahun 1970, wah itu masalah betul lah. Kalau anak kecil kelahiran tahun 2001, bolak-balik mundar-mandir memang masalah betul. Elakkan masjid daripada orang gila, daripada anak-anak kecil, dan juga daripada transaksi akad jual beli. Setakat tuh. Lepas itu terus Nabi diajak untuk datang kunjungan. Tengok tempat permain anak-anak tadi itu. Jadi masjid segi 4. Ini ruang induk utama. Di sini letaknya. Nempel betul dengan masjid. Saya nak bagi beberapa perumpamaan. Satu. Agak-agak jawab. Bagaimana kalau pada itu kita beli kasut baru. Kasut itu tak pernah kita guna. Tak pernah kita pakai. Tidak pernah kita manfaatkan. Kasut baru terserah namanya Bata kah, namanya Lexus kah, namanya terserah jenama-jenama apa saja. Elok tak kira-kira kalau pada itu dengan kita buka bag, kita letakkan kasut tadi itu berdekatan dengan Al-Quran. Kasut itu bersih. Bukan dejis. Cantik. Bukan hudu. Seksi. Masya Allah, tabarakallah. Agak bagaimana perasaan kita? Rasa kurang nyaman kan?
kalau kasut berdampingan dengan mushaf. Satu, bagus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana bang kalau pada waktu abang lagi sedang berbaring, ternyata kawan abang unjurkan kaki ke kepala, ke muka abang. Bang, oke kah? Oke kah? Abu baring sini, jadi kaki Abi ini Abi letakkan ke kepala abang. Oh tak letak pun, dekat je. Kepala dia di sini, muka dia di sini, kaki kita ke muka dia. Kira-kira ada rasa sensitif dengan kita? Ada, rasanya kurang bagus kan? Kalau seandainya, apa masalah? Abi tak pijak pun, tak sepak pun. Hanya sangat kaki dekat muka abang. Rasa nak tumbuh. Oke, bagus. Itu yang kedua. Nanti saya akan simpulkan. Ketiga, selimat, letih, lumuh. Dadak. Umur sudah 80-an. Sepanjang Imam Malik duduk di Madinah, tidak pernah beliau menggunakan tunggangan. Tak pernah naik keledai, tidak pernah naik onta, tidak pernah naik kuda, sepanjang beliau berada di kawasan kota Madinah. Pada waktu ditanya kenapa tuh guru tidak gunakan kendaraan, naik kereta lah kalau seperti zaman kita sekarang, gunalah kereta. Atau gunakanlah Alphard, gunalah Lexus, BMW, naik motor lah paling tidak. Apa kata orang? Tidak sopan. Aku merasa malu dan merasa segan berpijak dengan telapak kaki kudaku di atas permukaan bumi yang di bawahnya terdapat jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dipahami bahasa itu? Aku merasa malu di atas tungganganku yang berpijak atas permukaan bumi yang di bawahnya terdapat jasad Rasulullah SAW. Mungkin jasad Nabi bukan di sini, situ. Tetap dia tidak bergendaan. Sakit. Allah. Ya Rahman. Sanggup keluar ke tanah halal dulu, baru buang air besar. Merasa sopan, merasa malu, tidak layak, tidak patut. Kalau pada suatu ketika aku duduk menunaikan hajat, di mana? Di kawasan tanah haram. Mudah-mudahan 4 perumpamaan tadi itu kita tolak kasut dengan Quran, kita tolak kaki dengan muka, buang air besar, keluar kawasan daripada Masjidil Haram atau kawasan daripada Masjid Nabawi, dan juga dengan yang keempat, perumpamaan yang saya sebutkan, Imam Malik tidak pernah menunggang tunggangan di atas kawasan tempat kota Madinah yang di bawahnya kata beliau terdapat jasad Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah akhi Al-Fadil Ustadz Yaqub sudah mendapatkan fatwa daripada Datul Dhul, tetap fatwa itu perlu dipantau kembali. Itu pendapat infiradi, pendapat saksi, pendapat pribadi daripada beliau. Itu pernah ditanyakan kembali, rujuk. Kalau mendapatkan jawaban oke sekalipun, tetap saja tempat hiburan tidak senada dengan masjid. Tempat hiburan tidak sesuai dengan tempat yang paling mulia. Afdalu biqa'il ardi, semulia-mulia tempat di atas permukaan bumi, itu adalah Masjiduha. Jadi minta maaf kenapa Abi sebut di khalayak pengajian pada malam hari ini, sebab pertanyaan itu ditanyakan oleh kawan-kawan.